Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko Wang dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial bernama Rainer Raharja. Nah, siapa sosok Rainer Raharja? Simak selanjutnya. Bisnis itu harus dalam kondisi tidak tergesa-gesa. Bisnis itu harus dalam kondisi berhati-hati dan mengatur risiko. Nggak usah panjang-panjang definisinya. Marketing is creating market. Sales is fulfilling market. Kita belum sampai ke sales, kalau lu nggak bisa buka market, jangan harap lu lakukan sales. Lu nggak tahu kenapa lu harus sukses, maka lu tidak akan jadi orang sukses dalam hidup lu. Dan pada saat lu tahu kenapa lu harus lakukan sesuatu, lu akan cari tahu bagaimana caranya. Oke, halo apa kabar Rainer? Ya, baik. makasih Rainer udah diundang ke YouTube saya. Thank you juga udah diundang. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik. Ini juga saya ambil dari pertanyaan teman-teman di Instagram ya. Nah, buat yang belum tahu Rainer, tadi udah saya jelaskan, keren banget kan teman-teman semua. Ini ada pertanyaan yang bisa kita mulai kok. Jadi di media ini Koko dibilang di umur 26 tahun di umur 26 tahun sudah bisa menghasilkan 1/4 triliun. Iya. Nah, kok bisa sih kayak gitu? Nah, itu biar pada paham 1/4 triliun itu bukan untung bersih. Ya, bersih. karena kalau misalkan bahaya nih orang pajak nanti nonton lagi kan. Kalau penghasilan kita nyebutnya bukan net profit ya, tapi kalau misalkan kita di dunia bisnis kan angkanya penjualan disebutnya. Jadi semacam omset begitu ya. Dan itu adalah omset gabungan dari beberapa usaha, beberapa sepak terjang kita juga. Jadi bukan dari satu perusahaan sendiri. Jadi itu kan sebenarnya holding, dan itu dari dulu kita kan menjalankan dari yang kecil begitu sampai akhirnya ya puji Tuhan sampai yang seperti sekarang. Terus beberapa perusahaan itu juga bisa saling berkontribusi satu sama lain. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ya kalau dibilang perusahaan ya ada beberapa jadinya. Ada apa aja sih perusahaan? Kita kalau dari awal sebetulnya kita trading ya. Tradingnya itu ngambil barang-barang dari Cina, dijual ke sini, terus habis itu awalnya tuh awal sekali modal kita juga cuma 40-50 jutaan. Jadi pada saat saya bisnis di awal tuh 40-50 juta. Saya ingat saya punya di rekening itu 70 juta dari hasil kerja karena sebelumnya saya kerja biasa. Terus gimana caranya, saya pikir saya pernah kerja di satu perusahaan yang barangnya kira-kira mirip-mirip kayak gitu. Tuh saya pikir wah, kayaknya saya juga bisa dilakukan. Soalnya saya jadi bagian penjualannya kan di situ. Ya udahlah, saya coba cari tahu. Terus saya
punya channel-channelnya, database-nya, di mana saya harus jual, di mana saya harus ikut tender, meetingnya, dan dari 40 juta itu saya coba untuk ngambil barang dari Cina. Terus pada saat itu saya multiplikasikan sampai 1 tahun, saya beli 40 juta misalkan, terus saya jual lagi, kan marginnya cukup tinggi, bisa sekitar 90 juta. Dari 90 juta kita beli lagi barang, terus kita jual lagi, di sini bisa 200 juta kita beli barang lagi, jual lagi 500 juta. Sampai singkat cerita dalam waktu 1 tahun, katakanlah saya masuk 40 juta itu di bulan sekian, 1 tahun kemudian 12 bulan itu kira-kira bisa jadi sekitar 2 miliaran lah. Oke. 2 miliaran cash. Jadi belum bersihnya ya, tapi itu kan perputaran duit. Jadi intinya pada saat di rekening itu dari 40 juta bisa jadi 2 miliar. Dalam jangka waktu cuman 1 tahun. 1 tahun lagi. Karena mungkin itu momentumnya lagi tepat ya, karena barang-barang itu juga lagi dibutuhkan, barang-barang end user produk dari Cina. Terus mulai berjamuran e-commerce produk yang murah-murah kayak begitu. Nah, kita tuh dulu wholesale-nya kita ngambil dari Cina-nya. Berarti barang-barang yang di pasar ini kebanyakan itu bisa jadi barangnya Korener Bisa. Saya kalau pergi kemana-mana itu yang saya lihat ya barang-barang yang sebetulnya saya impor. Cuma kan kita masuknya non-brand, tanpa brand. Mereka nge-branding sendiri ya. Jadi barang-barangnya itu juga sebenarnya. Kalau selain bisnis trading ada bisnis apa lagi sih kok? Kalau sekarang ya, kalau dulu kita mulai dari trading terus masuk ke corporate product, kita brandingin perusahaan penerbangan, perusahaan perbankan, terus ada oil and gas misalkan, insurance. Jadi mereka kalau punya gift, punya hadiah, itu barangnya dari kita. Terus mereka mau bikin piala, mereka mau bikin medal yang kayak gitu, itu awalnya dari kita. Terus dari situ kita berkembang karena saya lihat waktu itu industri kosmetik cukup booming, terutama barang-barang dari Korea kan. Nah, saya pikir gimana cara kita bisa masukin itu non-brand juga. Jadi barang itu masuk, kalau orang di Indo mau nge-branding ya kita bisa bantuin. Terus karena kalau yang kosmetik itu nggak dari Cina, walaupun ada yang dari Cina, cuma kadang ya kita tahu lah barang-barang yang diminum dan dipakai di muka kalau dari Cina kan agak gimana gitu. Jadi kita lihat teknologi itu dari Jerman, dari Prancis, terus dari situ kita lihat di Asia tuh ada nggak yang mainin. Ternyata ada di Jepang, ada di Korea, kita mainin juga di situ. Yang dari Cina juga ada, cuma bukan untuk dimakan dan bukan untuk kosmetik yang muka. Mungkin kayak kalau dari Cina juga di pasaran sekarang kan banyak sebenarnya kayak alis, maskara, sebenarnya kan nggak ada efek sampingnya kan, nggak bener-bener masuk ke pori-pori ya, barang-barang kayak gitu. Terus buat rambut juga akhirnya kita masukin barang dari teknologi dari Prancis juga, penebal rambut seketika, masuknya sebenarnya pintu dari situ. Karena dulu saya pikir kepala saya memang genetiknya tipis, terus dari situ saya nggak rela gitu kalau lagi ngaca kok umur segini kok gue udah botak gitu waktu itu. Pada saat itu umur 23, 24, terus saya pikir ada barang bagus yang kalau kita pakai rambutnya jadi tebal seketika. Sifatnya kosmetik, habis itu kalau kita cuci hilang. Cuma itu bener-bener rambut, satu partikel nanoteknologi yang kalau ketemu rambut jadi rambut. Dan itu beneran berhasil lagi? Beneran berhasil, dan itu sekarang banyak pasarannya kayak begitu. Nah, pasaran-pasaran itu ngambil brandnya dari kita. Mereka ada yang ngambil, terus dari situ mereka branding sendiri. Gitu. Nah, Koko dari awal mulai bisnis sampai sekarang itu kurang lebih berapa lama ngejalanin, dan kenapa bisa tiba-tiba tuh langsung cepet gitu sampai ke titik sekarang? Kalau awal dari bisnis nih, bukan kerja ya. Kalau awalnya bisnis, ya bisnisnya biasa. Dulu saya cuma jualan gorengan, cireng isi. Terus cireng isi itu bikin beberapa cabang, terus dari situ kita mulai jalanin bento juga. Terus saya pernah jadi satu profesional di sebuah perusahaan multi-million dollar company dari luar negeri. Nah, disitulah saya ngelihat ada peluang yang bisa saya garap. Nah, peluang itu yang saya coba pakai, terus saya ambil tadi dari tabungan saya sedikit untuk saya puterin, ternyata bagus. Terus saya jual bisnis yang sebelumnya, makanan-makanan itu, karena saya pikir ya udahlah, udah lewat eranya juga kan. Baru habis itu masuk ke kosmetik, ya mungkin di situ momennya juga bagus. Baru setelah itu saya ngelihat yang versi lain lagi yang lebih bagus lagi. Jadi apakah itu masih jalan? Ya masih jalan. Cuma kalau yang untuk makanan kita udah jual. Berapa tahun sih sampai ke sekarang? Kalau saya mulai bisnis 2009 lah, 2009. Jadi sekitar 8 tahun mungkin. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun, umur 21 lah mulai 21 bisnis. Ya? 21. Nah sekarang ada pertanyaan berikut yang bikin saya penasaran lagi. Korenir kan pernah mengalami kerugian. Kerugian apa yang sampai sekarang tuh benar-benar nginget banget, nempel, dan itu berapa nominalnya kalau boleh tahu? Kalau ngomong kerugian, ada satu momen dalam kehidupan saya. Nah, ini panjang sih sebenarnya ceritanya. Kalau cerita ini juga saya nggak bisa terlalu detail karena selain panjang saya pasti nangis. Kalau cerita yang ini saya pasti nangis. Cuman dulu
Sempet singkat cerita kita ditipu secara internal oleh orang kepercayaan, utang kita juga miliaran pada saat itu. Oh, nggak nyampe 10 miliar sih, cuma utang itu terjadi waktu saya umur 24. 24 udah rugi miliar. 24 miliaran. Jadi itu kayak mikir, wah kayaknya udah nggak ada masa depan juga. Jadi umur 21 bisnis, 22, 23, 24 tuh bagus sekali. Terus di situ kita utang bank. Utang bank tujuannya untuk ekspansi. Pada saat udah ekspansi, orang kepercayaan kita tuh udah tahu blueprint perusahaan kita tuh seperti apa. Jadi orang kepercayaan itu ngikut terus intinya dia yang bawa kabur. Saya mempercayakan semua perputaran uang ke dia karena orang dekat sekali pada saat itu. Dan sampai sekarang juga nggak bisa ditemukan. Terus saya juga nggak cari, saya udah ampuni juga orangnya. Kalau kita nggak bisa mengampuni juga kita nggak akan bisa move on, nggak bisa mendapatkan berkat yang lebih besar. Jadi di situ saya pikir ya udahlah, udah habis banyak, saya juga udah dalam 1 tahun kondisinya merana. Ya, itu juga titik balik saya di mana ya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Sebelumnya juga saya tahu, saya udah ikut di dalam dunia rohani, cuman ya namanya anak muda lah, rohani seberapa rohani gitu, maksudnya kan kita belum pernah mengalami betul-betul krisis yang parah. Jadi di situ juga saya paham bahwa membutuhkan campur tangan ilahi juga. Jadi di situ saya sempat mau bunuh diri juga. Orang tua saya juga udah stres, papa saya juga udah nggak niat hidup. Pada saat itu dia bilang, kalau begini papa mati duluan aja deh. Papa juga udah nggak bisa menghadapi kenyataan inilah. Maksudnya mama saya juga udah pusing, kerjaannya nangis terus tiap hari, debt collector datang terus ke rumah kita, disamperin preman lah, diteror lah. Kadang-kadang saya dicegat juga di jalan, pernah diciduk juga, diambil ke salah satu tempat di bank, di salah satu bank itu dimasukin ke satu ruangan karena ya di situ kita diteken lah untuk ngembaliin utang. Ya saya bilang saya nggak kabur, justru kita menjadi dikejar polisi misalkan, atau kita dikejar oleh mereka dikatakan benar-benar hilang itu kalau kita kabur kan. Masalahnya saya tuh nggak kabur. Kok saya bertanggung jawab ibaratnya. Bertanggung jawab. Jadi kita etikat baik dari segi hukum itu kita bener. Maksudnya lu utang, oke, tapi lu nggak bisa bayar, tapi lu nggak kabur. Artinya lu kan nggak ada niat penggelapan kan. Ya memang begini adanya. Jadi ada 1 juta gua kasih, ada 10 juta gua kasih, ada 100 juta gua kasih. Tapi ya di situ parah sekali sampai saya harus jual semuanya. Sampai saya ingat waktu itu nggak bisa beliin kado buat papa mama saya. Saya mesti saya pernah jadi supir truk juga, pernah jadi tukang pecah batu juga, saya pernah jalanin, pernah jual kue-kue basah, saya beli di pasar Senen, saya jual di sekolah-sekolah, di kantin. Apapun kok lakukan berarti ya? Apapun, karena kalau udah begitu kita udah kepepet, udah di satu sisi saya udah tahu dengan umur segitu dan ya siapa sih yang mau bayarin utang sebanyak itu, dan saya keluarga sederhana, cenderung menengah ke bawah juga, kondisi krisis ekonomi, papa mama saya cuma orang kerja, bukan terlahir sebagai orang kaya, kita nggak punya bisnis, jadi ya apa aja kita coba lakukan. Dan di situ saya ingat sampai harus jualan koran bekas dan baju bekas, jadi saya minta sama orang-orang baju bekas, saya jual secara second, itu 1 helai 10.000 perak, itu di pasar becek. Di daerah rumah saya itu ada pasar becek. Itu pasar becek tuh kayak pasar tradisional, bukan pasar modern. Anak-anak muda zaman sekarang kan taunya pasar modern, bersih, pakai lampu. Jadi ini pasar becek yang kotor ya. Iya, kotor yang disebut pasar becek karena nggak ada hujan pun becek. Memang mereka nyuci ikan, nyuci daging kayak gitu. Itu saya coba buka lapak di situ, nggak bayar. Saya cuma minta tolong. Saya punya baju-baju bekas, saya mau jualin. Itu saya duduk, saya pakai topi caping karena saya malu di situ, saya takut ketemu orang. Topi caping tuh tahu ya, yang kayak topi petani gitu. Jadi ada gituannya. Terus itu saya ingat momen-momen. Jadi sampai separah ini, kalau kalian masih pegang duit 100.000 adalah duit kecil, duit biasa, itu ya sesusah-susahnya kalian masih bisa pegang duit 100.000, ya mensyukuri aja. Cuma kondisi saya bukan 0 tapi minus. Minus itu kita punya utang, nggak ada income dan kita punya utang. Itu momen terpuruk saya adalah pas saya lagi jual-jual begitu. Biasa orang beli 1, 2, saya nggak bisa jual di atas 10.000 karena di pasar becek itu biasanya ada yang jual 15.000 barang baru gitu. Jadi kalau saya punya barang branded dari orang-orang mungkin harganya cuma 10.000, mungkin ada yang mau beli. Di situ ada ibu-ibu, saya nggak lihat orangnya, saya cuma nunduk. Terus ada ibu-ibu, dia pilih, diambil 10, saya ambil 10 ya dek, iya ambil 10. Itu dia kasih 100.000, dan di situ pertama kalinya saya nangis pegang duit 100.000 karena 100.000 itu saya bahkan nggak pernah ngerasa bahwa saya bisa dapat duit 100.000 lagi. Jadi itu momen terparah deh. Saya kalau cerita detailnya emosi tergoncang lagi. Cuma itu adalah momen dimana gila, 100.000 itu duitnya sangat besar.
saya tuh kayak ngerasa wah gila deh gitu. Karena saya ingat saya harus hidup dari duit 2.000-3.000 perak. Makan juga saya harus sampai ke warteg, saya sampai bilang sama ibu wartegnya, setelah saya sukses begini, ibu wartegnya saya setiap kali beli di warteg itu saya kasih 300.000, 400.000. Jadi dia ngelihat, wah alhamdulillah ya deh ya, sekarang udah bagus ya. Dulu saya yang ngutang makan sama dia sampai dia nggak bisa ngutangin, saya bilang, Bu saya cuma punya duit 2.000, 3.000, bisa makan apa? Setiap hari, makanya sampai sekarang makanan kesukaan saya tempe, setiap hari saya tuh makan cuma tahu, kadang pakai tempe, kalau saya suka minta nasi, tahu, tempe, sama sambel, nggak bisa pakai telur lagi. Karena 2.000, 3.000 perak. Dan itu tahun 2010 ya, bukan 2010, 21, 22, 23, 24, 2012 lah. Jadi harga 2012-an, harga warteg segituan, 2.000, 3.000, mau beli apa 2.000, 3.000 di warteg. Jadi ya sampai separah itu, sampai saya juga semua saya jual handphone, saya saya punya satu handphone yang saya beli second di ITC harga 70.000, itu Nokia yang jelek sekali. Tujuannya supaya di SIM card itu juga nggak ada pulsanya, supaya kalau bank telepon saya angkat. Jadi dulu saya pernah dikasih tahu minimal kalau ada urusan sama bank, kalau dicari kita nggak bisa bayar, ya kita ngomong aja nggak bisa bayar, tapi jangan kabur. Tetap hadapin, jangan tetap kabur hadapin. gitu ya? Jadi kita nggak punya celah untuk dipermasalahkan lebih panjang. Memang saya tuh mau bayar. Saya kalau ada duit nih saya bayar. Masalahnya saya nggak ada duit. Dan kalau kita utang sebenarnya bank tuh nggak mau penjarain kita, nggak mau. Dia butuh bukan kita di penjara, dia butuh kita duitnya. Iya, dia tuh mau duitnya, bukan mau kita di penjara jadi sengsara, enggak. Jadi kita yang harus pasang badan aja di situ. Saya selalu ingat di situ. Nah, singkat cerita di situ titik baliknya ya saya mau nggak mau memulai lagi dari nol, dan itu kejadian juga mujizatnya Tuhan. Karena saya percaya itu nggak mungkin bisa diberesin, nggak bisa dibenerin lagi. Saya juga, siapa sih yang mau punya utang sebanyak itu, dan siapa juga yang mau ngelunasin. Saya bahkan dulu berpikir, Tuhan kalau misalkan saya kerja pun saya kepengen punya gaji 10 juta aja, itu udah cukup banget deh. Saya udah ngerasa sangat-sangat tajir. Karena saya ngerasa bisa kerja 3 juta, 4 juta aja tuh udah seneng banget. Masalahnya ya siapa mau mempekerjakan saya dalam kondisi seperti ini. Terus singkat cerita di situ Tuhan menjawablah dengan doa saya yang terus sampai saya udah setengah gila, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya intinya ada satu bos besar yang mengangkat saya lah, mengangkat saya karena dia kenal sepak terjang saya di masa lampau, ya disuruh kerja sama dia. Terus di situ pun dia tahu bahwa ujung-ujungnya saya akan jadi pengusaha lagi lah ujungnya. Jadi ya dia bantu minimal, ya udahlah kamu jualin barang, ada komisi. Nah, ketika saya dengar jual barang ada komisi, di situ saya ngelihat ada titik terang. Karena semakin banyak saya jual kerja keras, saya punya komisi kan. Nah, di situ saya merasa, oh kalau saya hitung-hitung bisalah balik. Ya udahlah kita pasang badan aja lah. Udah mau ngapain? Hidup malu, ego yang nggak sukses-sukses, yang nggak ada pilihan. Ya. Gitu. So, ada pelajaran apa sih yang dari Koko ngalamin gagal miliaran sampai sekarang berhasil, dan Koko ingat banget kan pengalaman itu. Pelajaran penting apa sih yang bisa di-share ke teman-teman supaya nggak ngelakuin itu gitu, atau tahu ya ini yang bisa saya ambil gitu? Iya, itu satu hal, dulu saya nggak percaya sama orang yang selalu bilang kita kalau bisnis pertemanan boleh lah, apapun boleh, tapi kalau di dunia bisnis jangan pernah percaya 100% sama orang. Jangan pernah, walaupun lu sedekat apapun, keluarga, kayak istri, pacar, selingkuhan, mantan, semuanya, tetangga lu yang udah deket lah, temen bokap lu, keluarga, pokoknya lu jangan pernah percaya 100% sama orang. Kalau di dunia bisnis. Kalau pertemanan kembali lagi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma kalau di dunia bisnis sedekat apapun jangan pernah percaya 100% sama orang. Lu boleh percaya 99% sama dia, tapi 1% harus selalu curiga. Kenapa? Walaupun tipis 1%, tapi harus selalu curiga. Ya supaya nggak terulang kejadian itu, karena saya percaya sama orang 100%. Dia bisa mengakses semua keuangan. Saya otorisasikan dengan satu tanda tangan bisa, tanpa harus melakukan 2 tanda tangan. Jadi ya itu yang terjadi. Jadi sedekat apapun, serohani dia apapun, setinggi-tingginya rohani dia, ya jangan sampai kita menjual semua kepercayaan kita ke satu orang itu dengan 100%. Dan kalau itu terjadi, ya kalau dia memang betul-betul baik, masalahnya kita kan nggak tahu dia beneran baik atau enggak. Itu yang saya pelajari. Jadi di dunia bisnis sampai sekarang saya nggak pernah percaya 100% sama orang. Boleh percaya 99%, tapi minimal 1% selalu curiga. Kalau begini gimana? Kalau nanti saya lakukan ini ke dia gimana? Kalau dia lakukan saya begini gimana? Apa yang tolok ukur dia kilafnya tuh di mana?
Saya kasih orang 100 juta mungkin dia jujur, saya kasih 1 miliar dia jujur, saya kasih 10 miliar jujur, tapi kan orang punya nilai kilaf. Sama kayak korupsi gitu, sama kayak korupsi. Dan saya selalu kita juga bilang, nggak tahu ya. dan kita nggak tahu nilai kilafnya dia berapa, nilai kilafnya kita berapa. Kita juga nggak tahu. Saya misalkan saya jadi pejabat mau disogok 4 miliar, nggak mau saya, duit kecil. Mau disogok 40 miliar, nggak mau saya. Mau disogok 120 miliar, mungkin mulai mikir-mikir. Mau disogok 700 miliar, mungkin kalau nggak ketangkep nggak apa-apa deh. Misalkan begitu ya. Jadi walaupun kita ngomong nggak boleh itu dosa lah apa lah, saya bukan orang munafik. Setiap orang ada titik kilafnya. Berarti uang bisa merubah seseorang juga ya? Bisa, makanya orang ini harus punya prinsip yang jangan sampai uang bisa beli dia. Itu yang disebut prinsip. Sekarang sama nih anak-anak muda misalkan, lu mau ditawarin sesuatu, lu pertama merasa harga diri. Tapi kalau harga diri lu bisa dibeli ya sama aja nggak punya prinsip. Cewek misalkan, saya bayar 4 juta, nggak mau murah. Tidur sama saya 10 juta, nggak mau murah. Tidur sama saya 100 juta, nggak mau murah. Tidur sama saya 1 malam doang loh, 1 miliar. Ih gila. 1 miliar tidur malam doang, cuma diem doang di kasur begitu, diapain pasrah aja, ya boleh lah 1 miliar dah, everything has a price. Jadi hati-hati jangan sampai value kita tuh bisa dibeli. Nah orang kilafnya pada saat itu mungkin nilai kilaf dia di situ dan dia bawa kabur, ya sudah kita nggak tahu. Nah jadi dari situ ya saya nggak tahu, mungkin di masa depan bisa terjadi lagi, cuma amit-amit jangan sampai sehingga kita harus selalu mempunyai 1% curiga kepada semua orang, walaupun cuma 1% loh. Oke, nah sekarang saya penasaran banget sama komunitas Korener bernama The Accelerator. Iya. Nah, kita simak videonya seperti apa sih? Ini dia. Nah, itu dia komunitasnya. Nanti teman-teman juga bisa pantengin Instagramnya Korener di Rener Raharja ya, ada di sini juga. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi kok. Korener nih udah punya berapa banyak perusahaan dan anak perusahaan sih kok, boleh dijelaskan? Perusahaan kita berapa ya? Sekitar 7-8 perusahaan lah. 7-8 perusahaan. Yang satu lagi terakhir legalitas baru jadi. Makanya tadi saya bilang 7-8 perusahaan. Kalau itu secara keseluruhan yang saya pegang, di luar itu masih ada, tapi saya sifatnya investor. Kalau investor pasti kan kita minoritas. Kalau kita mayoritas artinya kita pengusahanya dong. Iya, kita harus running kan, tapi kalau kita 20%, 30% ya kita investor. Dari beberapa member di Accelerator, juga beberapa kenalan saya atau orang-orang yang mungkin bisnisnya bagus tapi membutuhkan modal, lah kita suka invest di situ juga. Jadi kita sebagai investor juga, sebagai pengusaha juga. Oke. Selama punya pengalaman bisnis dari 2009 sampai 2018 nih,
siapa sih mentor-mentor yang selama ini membantu membimbing Korener kok bisa 9 tahun bisa secepat itu gitu? Kalau dibilang mentor secara personal sih pada saat awal mulai terus terang saya nggak ada mentor. Nggak ada mentor sama sekali? Nggak ada. Jadi saya memang otodidak karena keluarga saya semuanya bukan pengusaha, pekerja. Oke. Dari mama saya, dari papa saya semuanya kerja, keluarga saya juga kerja. Paling ada bisnis dari keluarga ipar dari papa saya. Berarti ini ilmu jalanan banget dong? Iya memang begitu mau nggak mau karena saya mikirnya ya kalau kita kerja ya gitu-gitu aja sih. Papa saya soalnya, nah ini titik balik saya di dunia kerja lalu jadi bisnis. Kadang orang tuh nanya, apa yang membuat lu dari kerja jadi bisnis? Padahal keluarga lu misalkan kerja semua. Iya. Papa saya itu auditor, seorang akuntan. Dia suka sekali cerita dengan saya, dan saya dididik jadi pekerja dari dulu. Jadi lu profesional, lu sekolah yang bagus, S1, S2, nanti bisa punya gaji gede, nanti jadi CEO, umur 55 pensiun, tabungan udah banyak. Saya kadang mikir, ya kalau umur 55 pensiun tabungan udah banyak. Berapa banyak orang umur 55 nggak punya apa-apa. Jadi saya ngelihat bagaimana dia berjuang sepak terjangnya. Saya menghargai kedua orang tua saya yang hidupnya susah untuk anak-anaknya bekerja mati-matian dan dia akuntan yang lurus. Makanya kita nggak terlalu kaya karena nggak bisa dibeli dengan uang dia. Kita tahu kalau auditor bisa dibeli dengan uang ya duitnya banyak, tapi banyak penggelapannya juga. Jadi di situ setiap kali dia pulang, kadang-kadang dia suka cerita abis audit perusahaan ini, audit perusahaan itu. Terus dari situ kadang, nah dia suka ngomong gini, iya makanya kamu tuh sekolah yang bagus, kerja. Tadi ya papa audit, ada satu direktur nih, gajinya 40 juta. Nanti kapan lagi dia, ya ada direktur gajinya 50 juta. Terus saya pikir, wah gila gede-gede juga ya, 50 juta beli cendol kan nggak habis-habis ya. Terus ada lagi satu waktu, jadi karena itu terus dari zaman saya SMP sampai SMA, tiba-tiba waktu itu saya kayak terbersit satu pikiran. Papa saya tuh pulang, dia ngobrol aja biasa. Kamu tahu nggak, tadi papa habis audit loh satu perusahaan. Nggak gede-gede banget kok perusahaannya. Jadi kamu nggak usah incer perusahaan yang terlalu gede. Kamu perusahaan biasa juga gajinya bisa gede. Jadi tadi ya, umurnya masih muda, 48 atau 50. Direktur yang 48, 50. Jadi dia itu punya gaji kira-kira 75 juta per bulan. Gila, 75 juta loh, gede juga. Dan itu belum lulus SMA. Itu berarti fakta itu kan tahun 2003, 2004. Ada anak muda tajir lah. Iya, dan duit segitu tuh gede. Jadi 75 juta plus belum termasuk bonus katanya. Jadi direktur kan biasa ada bonus gitu ya, pembagian saham kecil. 1 tahun dia bisa dibonusin 2 miliar. Jadi wah gila 2 miliar bonus 1 tahun loh. Terus plus 75 juta saya hitung-hitung kalau 2 miliar dibagi 12 bulan ya kira-kira 170-an juta. Terus dari situ ditambah 170 tambah 75 juta. Gila gede banget itu duitnya nggak habis-habis. Kalau misalkan saya tambahin secara goblok aja mungkin 240 juta. Itu kan berarti income bulanan dari bonus 1 tahun dibagi 12 ditambah gaji bulanan, berarti income bulanan dia sekitar 240 juta. Saya pikir gila kalau orang punya income 240 juta per bulan, wah gila itu tiap hari mau makan di hotel mulia juga nggak habis-habis men. Cendol sampai kembung ya? Wah iya makanya itu beli mie ayam, wah gerobaknya dibeli terus. Jadi saya pikir emang duitnya banyak. Pertanyaannya adalah, saya mikir kalau ada orang bisa digaji, ini saya bilang sama papa saya dengan polosnya, Pak kalau ada orang itu gede sih, tapi kalau ada orang bisa dapat gaji 240 juta setiap bulan, terus dibonusin 2 miliar, gajinya 75 juta. Itu kan emang orangnya tajir tuh. Tapi aku nggak mau jadi orang itu, Pak. Terus papa saya bingung, loh kenapa? Aku mau jadi orang yang bisa ngegaji orang 75 juta per bulan, aku mau jadi orang yang bisa ngasih bonus 2 miliar setahun. Terus bokap gue diem. Dia belajar dari mana nih? Saya pikir ya karena itu bonus 2 miliar men, maksudnya gila. Kalau yang namanya bonus tuh ibarat kata kayak kalau bos lu lagi makan pizza dagingnya jatuh, itu bonus. Bos lu lagi makan kue kering terus kue keringnya jatuh sepiannya, itu bonus. Jadi yang namanya bos kalau kasih bonus tuh dia nggak ngerasa sakit karena duitnya tuh jauh lebih banyak. Gila ada orang bisa ngasih bonus 2 miliar. Gue mau lebih kaya lagi. Itu jauh banget. Itu kayak kadang orang mikir, jadi bonus tuh kayak gimana? Nih bonus nih, bonus tuh bos lu lagi jalan, terus dia, haci, itu bonus, itu bonusnya. Jadi gue nggak ngerasa sakit sama sekali dan dia nggak ngerasa rugi. Gue mau kayak begitu. Jadi kepikiran ya malah ya? Kepikiran. Jadi karena dia sering cerita begitu, jadi saya mikirnya, wah gue mau jadi pengusaha men kalau caranya begitu. Nah jadi
awal ceritanya sebetulnya di situ. Terus Dari papa ya berarti? Dari papa yang suka cerita begitu, tapi saya nggak pernah disupport jadi pengusaha. Sampai saya membuktikan diri jadi pengusaha itu cukup menghasilkan, cukup berhasil, baru sekarang papa saya kalau ketemu anak muda, dia juga suka dipanggil untuk menyemangati anak muda, terus dia suka dipanggil sama karyawan-karyawan muda juga untuk memberikan penguatan. Papa saya justru bilang sama anak-anak muda, kamu kalau mau jadi orang sukses harus bisnis. Dulu saya dilarang bisnis mati-matian. Udah berubah ya Udah berubah. Jadi Jadi ngeliat anaknya udah sukses nih. iya, bersyukur lah makanya, karena ya hidup dia juga sudah pensiun sekarang, tapi ya puji Tuhan bisa menjamin kehidupan mereka tetap enak lah. Oke. Nah, Koko juga saya tahu Koko dekat sama beberapa mentor yang dia juga konglomerat nih. Gimana caranya? Terus siapa aja sih yang mungkin boleh di-share ke teman-teman? Ya sebenarnya banyak, cuma ya beberapa lah yang bisnisnya mungkin udah pada kenal. Saya dulu sempet deket juga dengan Pak Sandiaga Uno, ngobrol-ngobrol bisnis juga. Dia, by the way, dia salah satu mentor kita di The Accelerator, tapi kita nggak ada hubungannya dengan dunia politik ya. Jadi kita netral, terus beliau sekarang kan juga sudah menjadi pengabdi masyarakat, jadi wakil gubernur. Jadi sebelumnya kalau misalnya ada apa-apa diskusi dengan dia juga. Lalu Pak Edwin Suryajaya, saya kenal dulu dari almarhum Om William Suryajaya, pendirinya Astra. Itu juga saya banyak sekali berguru bisnis sama dia. Kenal dari mama saya awalnya, terus bisa kenal dari kenal Pak Edwin itu anaknya Om William Suryajaya. Itu juga udah sekarang berapa, umur 70 kali mungkin ya. Dan dia juga mentornya Pak Sandiaga Uno. Salah satu yang saya deket juga Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan juga salah satu pengusaha yang sangat hebat di Indonesia. Saya sering datang ke rumah dia, silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Ya adalah beberapa. Memang kebanyakan ya mungkin boleh dibilang konglomerat, cuma sayanya belum jadi konglomerat sampai sekarang. Ya, kelihatannya ngomongnya gitu, tapi aslinya enggak. Ini banyak duit nih aslinya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ini kok. Kenapa Koko malah memilih belajar dengan beliau-beliau? Awalnya kan pasti susah dong, gimana cara kenalnya, terus kok bisa dekat gitu-gitu. Ya kembali mulai dari bawah. Jadi dulu saya nggak punya mentor, terus meniti karir, terus ketemu dengan teman-teman pengusaha yang lain yang mungkin satu lifting atau satu industri, terus mungkin dia punya kenalan lagi, terus dari event. Makanya kalau misalkan ikut event, saya sangat menganjurkan ikut event yang pembicaranya terbukti sukses. Konglomerat juga nggak apa-apa, barangkali bisa berkenalan, mentor-mentor dari orang-orang praktisi-praktisi sukses, bisnisnya real, kelihatan jelas, income-nya juga kelihatan bagus. Nah mungkin dari situ kita bisa nanjak. Nggak mungkin kita dari awal langsung ketemu dengan mereka, nggak bisa. Jadi mungkin ya kita ketemu dengan yang di sini nanti kita udah ngejar naik bertahap lagi, ya bertahap lah mau nggak mau. Cuman kalau misalkan kita ngomong apakah mereka langsung mau mentorin, belum tentu. Belum tentu. Tergantung kaliber kita dan jarak kita dengan dia juga. Tapi kalau dibilang jarak saya apakah dekat? Ya nggak deket, jauh. Cuma bedanya begini, mentor itu tahu mana orang yang kalau dibantu, memang betul-betul mau dibantu dan memang dia bisa jadi sukses. Dan mana orang yang cuma sekedar mau deket, apalagi ada maunya. Orang sukses itu tahu betul, ngobrol 3 menit udah tahu lu tuh maunya apa sih? Ya? Lu udah tahu. Karena kita udah ketemu begitu banyak orang. Jadi sekarang saya ketemu ribuan orang berbagai macam industri dan pengusaha. Saya tahu mana orang yang ketemunya tulus, mana orang yang nggak tulus, mana ada yang hidden agenda yang tersembunyi, mana yang nanti ujung-ujungnya cuma mau minta dana, minta duit, pinjaman lah, inilah itu, minta peluang, tahu. Kita bisa bedain. Dan mana yang betul-betul emang ini orang kalau di develop bisa sukses, bisa gila nih. Ini orang bisa kita bantu. Karena orang-orang yang udah sukses, mereka udah cukup dengan dirinya sebetulnya. Jadi mereka itu udah nggak terlalu mentingin kalau gue bantu lu, gue dapet apa. Ya, dia bantu gue, nggak bantu gue, dia udah tajir. Dan dia nggak terlalu mikirin lebih tajir lagi dari kita. Karena dia tahu kita orang kecil doang di mata dia. Walaupun di mata orang kita udah gede, tapi di mata dia kita tetap orang kecil. Jadi bagaimana kita meniti ya, selain karena dia ngelihat ketulusan, terus saya juga nggak pernah punya agenda terselubung dan saya nggak pengen sesuatu dari mereka selain ilmunya mereka, karena menurut saya ilmu adalah yang paling mahal, paling penting. Dan mereka ini yang sudah menjadi mentor tahu kalau saya develop dia, kalau saya bikin dia jadi pengusaha sukses, dia juga bakal bantu orang lain. Nah, value itu yang saya tunjukkan kepada mereka. Minimal kalau lu bantu gue dan gue jadi orang sukses, gue bantu banyak orang. Gue memang pengen sukses supaya gue bisa bantu banyak orang. Awalnya saya tuh seperti itu. Jadi saya minta sowan ke mereka, tolong bantu, tolong kalau saya minta sesuatu
diajarin lah, didamprat-dampratin lah gitu. Sayangnya kan banyak orang didamprat aja langsung ya baper ya. Iya, langsung ciut duluan. Itu mental pecundang lah kalau yang kayak gitu. Susah. Tapi banyak nggak yang kayak gitu? Ya banyak, sayangnya banyak. Jadi saya selalu bilang kalau saya ngomong, saya memang mau develop, saya kadang ngomongnya keras karena ya saya juga dikerasin sama orang-orang itu. Dan kita jadi strongnya gara-gara itu. Gara-gara dikerasin justru. Gara-gara dikerasin. Sekarang kalau misalkan dikit-dikit kan ngomong, nggak apa-apa bro, santai aja. Lu kan udah tajir sekarang, lu udah hebat. Lu kan jumawa dong. Lu merasa, tuh kan bapak ini aja bilang gue udah hebat, bapak ini aja bilang gue udah sukses. Jadi gue nggak ada masalah. Iya, gue nggak ada masalah. Justru gue maunya kalau misalkan gue ketemu orang, lu damprat gue salahnya tuh di mana? Kalau nggak ada salahnya, gue kurangnya di mana? Iya. Jadi antara lu salah atau lu kurang. Kurangnya ya lu kurang lakukan ini, makanya masih segitu duit lu. Makanya kesuksesan lu masih tertunda. Nah, gue sukanya tuh bukan orang yang lip service. Dan gue mau ketemu sama orang yang kalau memang dia bener-bener ngasih tahu itu direct, tegas, bukan karena sekedar mau ngejatoin. Tapi kalau misalkan dia dikit-dikit muji, ya emang lu nggak mau ngasih gua ilmu berarti. Jadi kalau orang mau di-develop sama saya, mau di-mentorin sama saya, ya siap-siap aja saya kalau ngomong apa adanya. Karena saya sayang. Orang yang sayang kalau ngomong apa adanya. Justru orang yang nggak sayang kalau lu salah, lu dibilang bener. Nggak apa-apa bro, udah santai aja, semua orang juga bikin kesalahan. Udahlah nggak apa-apa. Nih kalau misalkan orang nih kan katanya bercadar, berhijab adalah satu kewajiban. Terus temen lu nggak pakai hijab, udah nggak apa-apa, gue juga nggak pakai. Udah santai aja. Lo itu kan kalau memang kewajiban agama, lu harus ngomong, lu harus pakai, ya lu harus pakai. Terus kalau misalkan bohong, nggak apa-apa, gue juga bohong, santai. Itu artinya nggak sayang. Kalau lu punya temen yang lu-nya masih susah, lu-nya masih salah, terus abis itu temen lu ngebelain lu, dia nggak sayang sama lu sebenarnya. Dia cuma kepengen lu tetap berteman aja. Nah gua ngebantu orang, gua nggak nyari temen. Kalau gua bantu orang, gua kepengen tulus, emang orang ini kalau di-develop bisa sukses, gua beneran bikin dia sukses. Nah karena gua diperlakukan kayak gitu, gua dimiskin-miskinin. Orang ngeliat gua nih saat ini nih, figur gua seperti apa. Gua saat ini kalau lagi mentoring, gua masih suka dimiskin-miskinin sama mentor-mentor gua yang taipan-taipan itu, konglomerat. Masih suka, kamu bisnis segitu doang, main duit receh lah. Duit receh, gak mati gue, buset, duit receh, omset ratusan miliar loh, duit receh loh. Berarti kan dia mainnya triliun kan. Jadi dia tuh sayang sama gue, dia kepengen gue masuk ke skala yang lebih tinggi. Cuma mungkin untuk bertahap kita nggak tahu di bayangan dia tuh seberapa, kita segini. Nah, ada gap pengetahuan yang tolonglah kasih tahu. Gue naiknya step by step kayak gimana, percepat perkembangan gue. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan mau dimentorin, ya siap-siap aja, tulus, dan lu lakukan apa yang mentor lu suruh, ada reportnya juga, dan kalau udah sukses ya siap-siap bantu banyak orang ya. Oke, nah saya juga ikut di Accelerator sama Koordinator juga. Ini pertemuan ke berapa kali ya? Banyak di lah ya sini udah. ya. Itu dipecut-pecutin ya, seru juga. Nanti bisa lihat juga, tadi kan ada tayangannya ya. Oke, sekarang saya mau nanya. Tapi kamu mah sudah sukses, kamu udah pinter kok. Oh jangan gitu, saya harus dipecut-pecutin kok ya. Harus dibego. Bodoh dia, bodoh.